Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin kasus Pak Jenny. Nah, Pak Jenny memastikan akan PK ya, peninjauan kembali. Walaupun menurut yang informasi yang saya dapatkan itu, kasus Pak Jenny itu walaupun sudah diputus Mahkamah Agung, tapi berkasnya belum ada. Artinya Pak Jenny belum menerima berkas untuk mengajukan PK. Tapi Pak Jenny memastikan akan maju peninjauan kembali. Nah, belakangan ini kita melihat kasus Ronald Tanur itu ya, yang jadi ada seorang mafia atau misalkan di sini Markus ya, tapi Markusnya dari dalam dan sekarang sudah menjadi mantan, dan mungkin kemungkinan yang terjadi adalah masih adanya Markus lain yang ada di lingkungan pengadilan. Nah, di sini di tanggal di antara ya, ini berita di Nusantara tanggal 26 Oktober 2024 0122. Di sini Kejagung sita uang hampir Rp 1 triliun dalam kasus suap kasasi Tanur. Ini di tanggal 26 Oktober. Tapi ada yang menarik nanti teman-teman. Nah, tapi saya belum menjelaskan hal yang menarik itu. Saya akan menjelaskan. Jadi gini, kalau menurut informasi berita yang beredar bahwasanya Markus yang ini gitu, itu pengurusannya ini sudah di pengadilan banding. Artinya gini, tidak hanya di masalah kasasi, karena biasanya ya orang kan kalau misalkan sudah di putusan pengadilan tinggi itu mereka maju banding. Nah, di pengadilan banding tidak puas, mereka akan maju lagi ke kasasi. Mereka menunggu apakah kasasinya akan menang atau tidak. Nah, ini yang paling menarik adalah si Markus ini dan mungkin orang-orang sekitar yang berkaitan dengan memanipulasi kasus ini dengan ya apa ya, uang gitu ya. Itu mereka sudah main di tingkat banding. Artinya adalah ketika putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu ya, atau putusan pengadilan negeri yang lain gitu ya, yang berkaitan dengan kasus-kasus yang nanti diajukan banding, mungkin bisa saja di banding sudah ada permainan. Nah, dalam kasus Pak Jenny, dalam kasus batubara itu Pak Jenny itu menang di pengadilan negeri itu di Jakarta Selatan. Nah, tapi di pengadilan banding itu Pak Jenny bukan kalah sih, di NO-kan. Artinya Pak Jenny itu harus menuntut ulang di pengadilan agama, misalkan di pengadilan negeri agama, karena ya pokoknya seperti itulah intinya lah. Dan kemudian di kasasi, sebelum adanya putusan, ini menarik teman-teman, sebelum adanya putusan Mahkamah Agung, dan saya punya nomornya di sini, itu Pak Jenny ditawarin untuk memenangkan kasus ini, yang katanya mereka ini orang Mahkamah Agung. Saya nggak usah tampilkan di sini karena Pak Jenny sudah menampilkan di beberapa channel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di Toyiba TV atau di Jia TV. Yang pasti teman-teman, penawaran ini kan sebelum ada kasus penangkapan ini ya. Jadi penawaran ini menjadikan kita berpikir, emang mungkin benar ya mereka ini menggunakan skema penawaran kepada si yang orang yang bersangkutan yang punya kasus ini dengan penyelesaian lewat materi, artinya ya dengan suap menyuap kayak gitu. Nah, tapi Pak Jenny tidak melakukan itu, bahkan dia nggak mau, dia pinginnya normatif aja sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Nah, ya menurut saya itu memang yang terbaik ya. Menang kalah kan itu kan urusan ya nanti ada waktunya gitu ya. Dan ternyata benar teman-teman, di tanggal 26 ini mungkin akan menjadi peringatan yang sangat keras kepada para Markus di pengadilan, karena biasanya dulu itu mungkin saya pernah mengalami di beberapa kasus kayak gitu, pernah ditawarin untuk membantu seseorang
saudara atau misalkan teman kayak gitu ya, kadang untuk menyelesaikan di pengadilan negeri dulu kayak gitu, tapi di tingkat pengadilan di kota kayak gitu ya, itu pernah ditawarin kayak gitu ya, karena saya kebetulan kuliah di hukum dan saya punya teman-teman yang bermasalah dan saya membantu mereka, tapi saya ditawarin seperti itu. Nah, menurut saya fakta ini bisa dimengerti kenapa orang-orang kecil di daerah atau orang kecil pun di kota pun, kalau misalkan dia bermasalah dengan orang-orang yang tanda kutip punya banyak uang, itu kemungkinan menangnya itu sangat kecil presentasinya, terkecuali kalau itu viral. Kalau itu viral teman-teman. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya orang menang di pengadilan ada dua. Kalau nggak viral ya punya uang gitu ya. Tapi kalau nggak viral, nggak punya uang, ya nggak menang gitu ya. Nah, dari kasus ini kita berharap ya di pengadilan tinggi nanti, kasus yang punya Bu Ilis itu yang berhadapan dengan Yusuf Mansur, di pengadilan negeri kan sudah menang nih, pengadilan negeri Bogor, dan Yusuf Mansur diwajibkan untuk bayar gitu ya, tapi Yusuf Mansur banding. Nah, kita berharap di pengadilan tinggi nanti, di pengadilan banding nanti itu, atau di Mahkamah Agung nanti itu tidak terjadi adanya Markus lagi. Saya nggak tahu ya, saya nggak nuduh Yusuf Mansur itu melakukan penyuapan atau enggak. Yang pasti kita berharap tidak ada hal semacam itu, sehingga putusannya benar-benar murni karena keadilan di mata hukum. Nah, saya meyakini kalau misalkan putusan itu tidak terpengaruh, tidak terintervensi oleh kekuatan-kekuatan lain, misalkan kayak Markus dan lain-lain, saya meyakini kasus Bu Ilis yang berhadapan dengan Yusuf Mansur itu tentang batubara, karena berkasnya sangat lengkap dan tidak bisa dielakkan, karena di sana dijelaskan bahwasanya siapa yang nanti penyelesaiannya di pengadilan negeri mana, tanda tangannya sudah jelas, apalagi itu di atas materai tanda tangannya. Saya bisa memastikan kalau menurut saya pribadi ya, kalau itu tidak ada intervensi dari pihak Markus atau pihak manapun gitu ya, itu kemungkinan besar Yusuf Mansur kalah, karena putusannya kalah ya teman-teman, kewajiban membayar itu. Jadi menurut saya kemungkinannya akan besar. Nah, kesempatan ini membuat kita berpikir ya mungkin ini waktunya teman-teman yang lain akan menuntut sampai di sana gitu ya, karena kita memberikan apresiasi kepada presiden yang baru ini, Pak Prabowo, bahwasanya bergerak sangat cepat ya. Saya yakini pergerakan teman-teman di kejaksaan itu pasti direstui oleh presiden, karena ya walau bagaimanapun kan suatu perangkat hukum di kita itu tidak bisa lepas daripada kepemimpinan yang paling tinggi gitu ya. Nah, saat ini mungkin para Markus ini sedang tiarap dan mereka nggak berani, dan mungkin karena hal itulah ini ada yang menarik teman-teman. Di tanggal 26 ini berita ini muncul ya teman-teman. Di tanggal 28 Yusuf Mansur mengunjungi Pak Jokowi. Kita tahu Yusuf Mansur itu pernah berbeda pendapat dengan kelompok itu, terus kemudian Yusuf Mansur membela habis-habisan Pak Jokowi pada saat itu. Terlepas daripada Pak Jokowinya adalah seorang mantan presiden atau apa, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah apakah Yusuf Mansur ini ketakutan sehingga dia mencari dukungan yang lebih besar, misalkan kayak mungkin pengaruhnya Pak Jokowi atau bagaimana, agar nanti bisa lebih aman. Tapi menurut saya pribadi ya itu nggak akan berpengaruh, karena Pak Presiden Jokowi itu kan sudah bukan presiden, keduanya walaupun presiden pun nggak bisa mengintervensi hukum gitu ya. Yang suka mengintervensi hukum ya kan memang Markus gitu ya, dan itu fakta, dan itu ada real keberadaannya, dan uangnya sangat besar. Dan kalaupun misalkan menurut saya ini, karena saya mengenal sedikit lingkungan di atas ya, kalaupun misalkan Yusuf Mansur mencari-cari kesempatan ya untuk bertemu Presiden Prabowo, menurut saya nggak akan ada waktu ataupun nggak akan pernah diterima, karena Pak Prabowo itu saya yakini tidak suka dengan orang-orang yang bermasalah seperti itu, apalagi bermasalah dengan umat. Saya meyakini itu karena Pak Prabowo itu dekat sekali dengan Al-Hakim, itu fakta.
Hakim pun dekat dengan Yusuf Mansur, tapi Pak Prabowo sama sekali gak dekat dengan Yusuf Mansur. Itu udah fakta gitu ya teman-teman. Mungkin Pak Prabowo tahu, wah ini orang bermasalah kayak itu. Kalau misalkan Yusuf Mansur dekat dengan Sandiaga, itu udah lama kita ketahui gitu ya. Tapi Sandiaga pun itu ya sekedar mungkin kenal atau sharing kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kedekatan khusus nggak ada. Nah, kita nggak tahu tujuan Yusuf Mansur ketemu dengan Pak Jokowi itu apa, atau dia ingin menunjukkan ke publik bahwasanya dia dekat dengan Pak Jokowi. Nah, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas, kalaupun dia berpikir ketika kasus ini nanti masuk ke pengadilan tinggi dan ke pengadilan agama, dia berpikir akan menang karena kedekatan dengan Pak Jokowi, itu jangan harap. Karena apa? Pak Jokowi itu tidak bisa mengintervensi hukum, gitu ya teman-teman. Ya begitulah intinya. Mungkin Yusuf Mansur ini karena karena kekalahan yang akan dia terima, dia itu mencari-cari pelindung gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya teman-teman. Saya nggak tahu lah. Yang pasti selain ini, Yusuf Mansur digugat oleh karyawannya, mantan karyawannya gitu ya, mungkin Python Asset Management ya. Saya nggak tahu karyawan atau mungkin relasi atau saya nggak tahu hubungan mereka. Yang pasti mereka itu dalam satu lingkaran perusahaan ya. Jadi lembaga yang dibangun Yusuf Mansur ini dan teman-temannya gitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami pola yang dibangun Yusuf Mansur ini, kita ngerti ya teman-teman, bahwasanya ada kemungkinan intervensi itu mungkin ada yang dilakukan oleh Yusuf Mansur sebelum kejadian penangkapan dari Mahkamah Agung ini ya, mantan Mahkamah Agung ini. Mungkin saya nggak tahu posisinya sebagai apa karena belum dijelaskan yang pasti orang ini adalah Markus gitu ya. Mungkin sebelumnya dia merasa aman karena ada lingkungan yang bisa dikuasai, mungkin ya. Karena sekarang udah nggak aman, tanggal 26 ada berita kayak gitu, langsung menuju Pak Jokowi nyari aman. Ya mungkin kayak gitu ya teman-teman, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti nggak akan berpengaruh teman-teman. Apalagi sekarang mungkin Markus sedang pada tiarap, kalau enggak ya dikejar sampai ke Antartika katanya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.